masuk Buki, mau datang Belanda, marah Belanda. Terus ada nenek-nenek itu yang ambil itu nenek saya, Rumampi. Dilihatnya orang diseret, kasih duduk bersila semua orang begini, jadi sekalian begini, ditembak. Kejam sekali, dia bilang saya masih anak-anak waktu itu, tapi kalau dia ingat itu dia menangis. Kembali lagi pada abad ke-15, muncul lagi wilayah namanya Bacu Kiki. Kalau dia rupa tahu, maka sesungguhnya itu ada tak mati kalau kita tidak punya ada lagi, dia negara tak nak tahu bawa mana itu. Kutong kamak tahu dia gagal, dia nolok kolok ni. Salam budaya. Ketika mendengar nama kota Parepare, yang pertama teringat adalah kampung halaman Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Kota ini juga dikenal dengan istilah kota cinta. Namun di balik kemegahan monumen cinta sejati Habibie Ainun, sejarah panjang Parepare di masa penjajahan Belanda, terdapat peristiwa memilukan yang terjadi pada Kamis 23 Januari 1947. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Ikuti terus penelusuran kami. Perbukitan yang sekarang kita sebut kota Parepare, awalnya itu kan masih semak-semak belukar yang diselingi lubang-lubang tanah yang kayak perbukitan, penuh dengan semak belukar yang tumbuh liar. Terus mulai dari ujung utara yang kita sebut dulu Capa Ujung sampai selatan kota. Nah, sesuai perkembangan itulah sekarang disebut kota Parepare. Kita bisa merunut dari lontara Kerajaan Supa. Sekitar abad 14, salah seorang anak Raja Supa meninggalkan kerajaan dan pergi ke pesisir pantai. Kebetulan anak raja itu kan sangat suka memancing. Jadi dia mendirikan wilayah di sana yang sekarang disebut Soreang. Terus kembali lagi pada abad ke-15, muncul lagi wilayah namanya Bacu Kiki. Parepare ini kota, sehingga banyak orang lain kan banyak suku ya. Kalau kita bilang Parepare ini Indonesia kecil, jadi semua suku ada di sini. Parepare itu kan ramai dikunjungi para pedagang-pedagang dari Melayu. Sampai sekarang kan masih jadi bandar perdagangan, terus masih jadi tempat kalau kita mau ke daerah-daerah bisa jadi pelabuhannya itu masih ramai. Orang yang mau ke Kalimantan biasa kan naiknya di Parepare. Orang-orang datang melalui naik kapal laut kan, biasanya kan bersandar di Parepare. Di situ dulu di Bacu Kiki itu sana. Ini dulu kan tidak ada jalanan. Kita kalau mau ke Bacu Kiki kita lewat Sungai Karajaya. Di sungai itu ada namanya alir ribatue, kayu yang
terbalik, di situ menjadi batu. Nah, di situ dulu pelabuhan Lontangan ada situ namanya. Jadi dulu itu nenek moyang kami ini, nah, memang dia sah bandar. Dia bawa lah itu hasil buminya kemiri apa dari atas, dibawa ke naik kapal masuk di pelabuhan untuk diangkut kemana. Jadi di Bacukiki memang ini ada pelabuhan, nak. Bacukiki merupakan pelabuhan dan bandar perdagangan ke Sohor di Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Dengan posisi tersebut, ia menjadi rebutan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Tercatat beberapa kerajaan yang pernah menaklukkan Bacukiki, yakni Kerajaan Siang, Kerajaan Wajo, Goa, dan Bone. Kota Parepare sendiri itu ditengarai sebagian besar orang berasal dari kisah Raja Goa. Dalam satu kunjungan persahabatan, Raja Goa yang ke-11 yaitu Manrigau Dembonto Kareng itu di Palangga sekitar tahun 1547 sampai 1566. Pada saat itu berjalan-jalan dari Kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Raja itu dikenal sekali sebagai raja yang sangat ahli strategi dan pelopor pembangunan. Pada saat itu Kerajaan Goa tertarik dengan pemandangan yang indah, spontan menyebut Baji Kini Pare. Artinya mungkin pelabuhan di kawasan ini dibuat dengan sangat baik. Ya itulah mungkin awalnya sampai dikatakan Parepare. Makanya Raja Goa bilang ini Baji Kini Pare. Seperti itu. Saat Bacukiki dikuasai Kerajaan Goa, di bawah kepemimpinan Raja Goa ke-10, Karaintuni Palangga Ulaweng, banyak rakyat Bacukiki dipindahkan ke Goa, termasuk orang-orang Melayu yang sudah mendirikan perwakilan usaha di Bacukiki. Dan ini adalah asal mula banyaknya pemukiman Melayu di Makassar. Nah, Bacukiki ini kan otonom. Dia punya pemimpin sendiri, Arun Namato, rakyat Namato, tanah Namato. Bacukiki ini akarungat bicu kerajaan yang kecil. Tetapi kami tidak diperintah oleh siapa-siapa. Kami tidak berafiliasi kemana-mana, enggak. Semua orang mengaku di lontarak manapun saya baca silsilah manapun, tidak ada satu lontarak pun tidak menyebut Manurungi Labanginge. Bacukiki berasal dari kata batu kiki yang berarti batu yang meringkik. Batu ini diyakini sering meringkik seperti suara kuda dan dipercaya bahwa apabila meringkik, pertanda akan datangnya suatu bencana. Ada batunya, batu kiki. Makanya ini dibilang kiki, dibilang Bacukiki. Karena ini batu kiki kalau ada kejadian. Termasuk mau dilantik Arumampe ini bunyi. Mau meninggal bunyi. Bunyi kuda, kiki. Kiki apa dibilang orang Bugis kiki. Jauh sebelum kedatangan pemerintah Hindia Belanda, di daerah Malusetasi terdapat 4 kerajaan kecil yang berdiri dan berkuasa sendiri, yakni Kerajaan Nepo, Soreang, Bacukiki, dan Kerajaan Bojo. 4 kerajaan ini tergabung dalam satu ikatan yang disebut Lilipasiajeng yang dikoordinir oleh Adatuang Sidenreng. Pada tahun 1905 Masehi, Belanda menggempur Sopeng dan berhasil menduduki kerajaan tersebut. Kemudian pada tahun 1906 Masehi, terbentuklah Kerajaan Malusetasi yang merupakan himpunan dari Kerajaan Soreang, Bacukiki, Bojo, dan Kerajaan Nepo dengan Raja pertama Arun Nepo Hisamatana.
lokasi di sini, inilah rumah kerajaannya, rumah Bacu Kiki, istananya. Saking besarnya itu rumah, ditempati ibu saya naik sepeda. Itulah terasnya dibikin kantor, saking besarnya itu rumah. Lego-legonya saja mungkin ada 3 rumah besar. Saking besarnya itu rumah, kalau kita peluk, tidak ketemu tiangnya. Orang besar ini. Ibu saya itu masih SD kalau tidak salah itu dibakar. Waktu dibakar seminggu tidak padam. Pindahlah semua anak-anaknya Rumampi dan kemenak-kemenakannya ke Capak Galung. Bikin di situ daerah baru lagi. Jadi asli di sini, asli Bacu Kiki pada pindah karena sudah dibakar semua. Tidak ada itu peninggalannya, bahkan emas-emasnya tidak ada yang diambil. Habis semua. Di masa Hindia Belanda, Parepare berkedudukan seorang asisten residen dan seorang kontrolur sebagai pemimpin pemerintah Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan Afdeling Parepare yang meliputi Onder Afdeling Baru, Siden Renrapang, Enrekang, Pinrang, dan Onder Afdeling Parepare. Di samping adanya aparat pemerintahan Hindia Belanda tersebut, struktur pemerintahan ini dibantu oleh aparat pemerintah raja-raja Bugis lainnya, termasuk Arumampi sebagai penguasa Bacu Kiki pada masa itu. Hingga pada tanggal 23 Januari 1947, peristiwa memilukan terjadi. Yang paling menonjol itu memang Arumampi, karena dia paling lama, memang paling lama dia, sampai zaman kemerdekaan. Ini Arumampi kan baku suka sama Belanda, tapi diam-diam juga dia kasih makan pejuang di gunung, di hutan. Jadi ada memang timnya katanya selalu bawa makanan, diopor makanan. Belanda tidak tahu, tapi ada juga mata-mata yang lapor di Belanda. Makanya Belanda marah, nak. Merasa dia nanti marah sama Arumampi, marah, mana Arumampi marah, tidak ada orang mau ngomong, tidak ada saudaranya ngomong, bilang kemana, dia tidak lihat Arumampi yang mau diambil, tapi nyatanya Arumampi yang tidak didapat. Mata-matanya bilang, puang, kasuk buki, mau datang Belanda, marah Belanda. Terus ada nenek-nenek itu yang ambil, itu nenek saya, Arumampi. Ada di situ Belanda tidak lihat itu Arumampi naik kuda, dibawa ke Palandro, sembunyi. Makin marah itu Belanda karena tidak didapat Arumampi. Jadi semua itu yang saudaranya, neneknya, penjaga sapinya, apanya itu semua itu dibunuh di situ di nomen 40.000 itu. Tapi itu korban 40.000 tidak ada perempuan yang ditembak, pada laki-laki ya. Jadi ini ibu saya, semua nenek saya, kebetulan itu ibunya ibu saya, nenek saya kan, dia suruh sepupu 2 kali, dia bilang, pergi ambil nak di atas, sebelumnya dibakar ini nak rumah, tapi sudah digotong semua orang. Ada emasnya, nuremu, palapi bombi, dia bilang orang yang kelamin perempuan, emas tebal. Berapa bersaudara perempuan itu semua punya itu, jadi emas semua itu, nah itu katanya dalam peti, jadi semua itu masuk-masuk dalam peti. Jadi dia disuruh itu sepupunya ambil, dia bilang ambil itu anunya pota, tapi diambil ditutupi bendera, di tangga diambil sama Belanda. Emas semua, ada semua di situ emasnya. Karena om saya itu umur 9 tahun, dia sudah, maksudnya dia sudah ingat. Dia bilang, saya lihat itu nak orang ditembak. Di apa sih namanya tuh nak, dikasih berbaris, baru ditodongi senjata, orang jalan.
yang mau ditembak yang sebelah sini, yang ibu-ibu sama anak-anak sebelah jalan. Makanya inilah yang berbicara. Ibu saya sama itu om saya. Dia bilang, saya lihat kejam sekali. Dia bilang, saya masih anak-anak waktu itu, tapi kalau dia ingat itu dia menangis. Dilihatnya orang ditembak, dilihatnya orang diseret, dikasih berdiri, kasih duduk, bersila semua orang begini, sekalian begini, ditembak. Pokoknya serentak itu pembantaian. Ya berakhirlah dengan di tangan Belanda ya, menguncilah semua penduduknya ini, Bacu Kiki terpencar, didorong semua keluarganya, saudaranya ke Capak Galung. Disitulah meninggal. Cuman saya tidak tahu kenapa bisa ada sedikit di museum. Saya tidak tahu kenapa bisa ada di situ. Apakah ada di rumahnya saudaranya kah, dia dititip, maksudnya dia diamankan mungkin atau bagaimana, saya tidak tahu karena ini sasaran yang dibakar. Nah mungkin ini memang yang penting kita semua memahami, semua juga orang harus tahu bahwa kami ini memang punya kerajaan. Kalau ditanya orang, kenapa tidak ada Palais Soraja di situ? Memang sudah dibakar di Belanda, dibakar di ITI. Tidak ada minyak. Untungnya kami ini punya kesenian namanya Mak Jepeng ini. Jadi diiring musik gambus. Jadi dia sebenarnya ini bersamaan datang Islam. Jadi budayanya itu dia lagu Arab, selawat-selawat Nabi. Dulu itu tidak boleh orang Mak Jepeng itu orang sembarang. Bangsawan, dia Pandrita, Tosugi. Pokoknya orang-orang tertentu, tidak bilang asal siapa saja boleh Mak Jepeng, enggak. Sekarang pilih boleh semua orang. Dulu enggak. Nah ini saya anggap ini Mak Jepeng ini warisannya ini orang Bacu Kiki. Memang tari Jepeng ini tari silaturahim. Sekitar mungkin hampir 200 tahun lah. Walaupun sebenarnya kalau di Bacu Kiki ini masih kita mengenal namanya Mak Padendang. Nah ini kalau di Bacu Kiki itu di atas masih diadakan itu Mak Padendang. Kita masih biasa melihat orang bawa soko, bawa kasih di sungai. Ritual-ritual itu masih tetap dilakukan sampai hari ini. Dulu waktu zamannya tante saya di Museum Labangenge itu, kita bikin pestanya besar-besaran setiap tahun. Ada Mak Tojang, ada Mak Padendang, ada ritual-ritual dilakukan.
Tapi ini bergerak waktu begini tidak. Kita juga mungkin bagaimana ya mungkin andai kata pemerintah mendukung kami sepenuhnya mungkin juga tidak ada masalah. Sekarang ini kalau kita bikin acara ya kita patungan-patungan. Kita juga tidak boleh terlalu mengharap pemerintah semua. Kayaknya kalau pemerintah sekali-sekali ya, enggak juga. Sudah mungkin dibantu satu kali itu ambil judul. Toh, jadi harusnya kita ini yang merasa orang baju kiki yang sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Nah. Memang ini hal yang penting memang kita lestarikan. Semua ritual-ritualnya di nenek moyang kami ini, kalau orang kawin masih beda caranya. Kalau mapaci, bagaimana kita pakai pelem bukan pakai liling, bagaimana malelu. Jadi semua ada ritual-ritual tersendirinya nak. Mulai dari kawin, berentetan terus menerus. Jadi lain hakikatnya, lain macerawatannya, lain terjaga di sebenarnya dengan secara otomatis walaupun tidak tertulis, tetapi kita paham bahwa memang ini anunya kita, warisannya kita. Nah, adat istiadat kita ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sekarang semua orang juga sudah pakai itu. Sepertinya adat istiadat kita ini semua juga orang sudah pakai. Maksudnya tidak ada misteratannya, mau dia tingkat tinggi, mau tingkat menengah, mau tingkat apa. Artinya menurut saya, semua orang sekarang suka dibilang nama bangsawan. Nah puji mana itu ya sengarung. Dia dekat tuh puji mana nih, puji nih ya sengarung. Ini fenomena. Nah ini yang penting kita pelihara kalau kita bangsawan. Pelihara lah ini. Pelihara kebangsawanan kita ini, pelihara kita punya sifat-sifat ya. Sifat bangsawan kan menestana, sifat narungnya. Tidak dibikin-bikin. Jadi kalau ada orang bilang dia bangsawan tetapi cara bicaranya tidak mencerminkan kebangsawan, nah apa juga gunanya? Saya mau bilang bahwa semua orang sekarang suka namanya bangsawan. Tidak ada masalah nenekmu bangsawan, nenekmu apa, yang penting perilakumu juga memang harus sesuai dengan perilakunya bangsawan-bangsawan kita tempo dulu. Bangsawan itu bangsawan asli itu nak. Naik kaki saja begini tidak ada. Semuanya begini ke tangan. Begitu santunnya. Apa kelebihnya. Memang baju kiki itu tidak identik dengan kuda. Karena dalam sejarah itu menurunnya baju kiki labangenge ini turun bersama perangkatnya. Nah kalau perangkat kan berarti banyak ada alat-alatnya gitu loh. Nonnoi si bawa lah karakna. Ada patiwi-tiwinya, ada pandai Sunda, tentu ada pengawalnya. Tidak mungkin dia naik bendi turun. Kalau besar itu berarti dia sudah kereta. Yang kereta kencana. Karena itu ceritanya om saya sebelumnya dia meninggal. Dia bilang, ada lagi nenek tadi malam. Merinding muka. Kalau masuk itu kereta bunyi. Ada bekasnya, ada memang. Jadi itulah sejarah yang kita pahami turun-temurun. Di era globalisasi saat ini, teknologi yang terus berkembang memacu peradaban manusia yang semakin terus berubah. Tidak hanya perkembangan dari bidang teknologi, tetapi juga berkembang dari bidang budaya. Bukan hal yang mudah untuk tetap menjaga dan melestarikan adat budaya di Parepare
yang memiliki beragam suku dan etnis. Parepare ini majemuk memang, sehingga kami harus ada identitas. Kita harus memperlihatkan diri sendiri. Masa kita punya daerah ini, kita tidak punya identitas? Jelaslah kita harus ada identitas. Masa orang tidak tahu, kita ini orang Toba Cukiki, kita Toba Cukiki ini jelas. Kita ini pemiliknya Parepare. Suka tidak suka orang Toba Cukiki, pasti dia orang Parepare. Tetapi orang Parepare belum tentu orang Toba Cukiki. Kata Parepare memiliki arti tersendiri dalam bahasa Bugis. Kata Parepare bermakna kain penghias yang digunakan dalam acara-acara adat tertentu seperti pernikahan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam lontar Alagaligo yang disusun oleh Arum Pancatoa. Kata Parepare terdapat di beberapa tempat, antara lain pada jilid kedua halaman ke-62 yang berbunyi Pura Makenalin Rolangkena Parepare. Sepenting apa ini kita bicara ini, memelihara ini adat. Sangat penting karena itu identitas. Karena ini adat, ada. Harus kita memelihara ini ada tak iya. Apa kalau kita tidak punya ada lagi, dia nggak ada tak nak tahu bawa men itu. Kotong kama tahu dia gaga ada nolok kolok nih. Orang kebanyakan tidak tahu, nggak ngerti adat. Labak bawa nih, temat tabik itu kan arung yang mipigo itu nak. Bagaimana matabik-tabik ko laba bagaimana iko arung yo solo nak ada tuet coro ki jolo baruano. Kan itu intinya nak menghargai orang. Kalau lebih dia rupa tahu, maka sesungguhnya itu ale tak mati pakai lebih. Jadi kau ini pakai lebih tahu nak ini malah tak mati kita sendiri. Jadi kalau ada orang tidak tahu pakai lebih aja. Seperti kata Andi Anja, nama dan gelar bangsawan seharusnya menjadi identitas dan merefleksikan sikap dan perilaku. Gelar-gelar kebangsawanan bukan hanya menjadi simbol semata, melainkan secara fundamental menjadi integritas dan harga diri. Kita rasa 40.000 orang yang dibantai di Bacuk Kiki mati demi menjunjung tinggi integritas dan harga dirinya. Sampai jumpa dan salam budaya.